warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Semarang, Bapak Sri Suwarno SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Sulistiawati CPG Angkatan 7. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Semarang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa mengikuti aktivitas di pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa supaya kegiatan kita pada pagi hari ini berlangsung dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya adalah sambutan Kepala SMK Negeri 2 Semarang kepada Bapak Sri Suwarno SPD MPD, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang hormati teman-teman, Bapak Ibu guru SMK Negeri 2 Semarang, wabil khusus yang punya hajat hari ini adalah Ibu Sulistiawati SPD MPD, Bu Sulistiawati SPD MSI Empar. Puji syukur pada Allah SWT, pagi ini kita masih diberi keselamatan dan karunia sehingga kita masih bisa melakukan ibadah kewajiban kita masing-masing. Allahumma amin. Wabil khusus hari ini adalah kegiatan pengimbasan implementasi budaya positif untuk pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 SMK Negeri 2 Semarang. Bapak Ibu, kegiatan ini sangat penting terutama bagi Bu Sulistiawati dalam rangka mengikuti kegiatan di KPP. Kegiatan ini positif, baik, pertama karena beliau sudah mengalami dan sekarang pengimbasan pada teman-teman. Kegiatan ini sangat penting dan baik dan juga positif bagi saya pribadi selaku kepala sekolah. Semua kegiatan yang melibatkan peningkat SDM pasti akan saya dukung. Sehingga saya sangat mensupport dan terima kasih apabila teman-teman yang lain pun juga mengikuti kegiatan serupa, terutama mengikuti seleksi untuk GP angkatan ke 8-10 ya Bu ya. Nah, angkatan berikutnya. Nah, kemudian selain itu, selain guru penggerak, saya juga mensupport kegiatan yang lain. Pokoknya semua peningkat SDM itu pada akhirnya kembali kepada kepala sekolahnya. Prestasi jenengan itu apapun, misalnya Bu Sulis jadi juara tingkat nasional. Yang berprestasi itu Bu Sulis, tapi kepala sekolahnya juga melu mengakui itu prestasi kepala sekolah. Semua kegiatan di sekolah, apapun prestasinya, baik siswa maupun guru, itu juga diakui oleh kepala sekolahnya, bisa mengakui untuk semua kegiatan. Sehingga saya mensupport dengan semuanya, ayolah kita bareng-bareng selalu meningkatkan keterampilan maupun kompetensi kita masing-masing. Tidak hanya TGP pun yang lain. Bapak Ibu mau naik pangkat, silakan. Bapak Ibu yang sedang nulis PTK, silakan, nanti akan saya fasilitasi untuk kegiatan seminarnya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah persiapan silahkan, nanti matur kepala sekolah akan saya fasilitasi sehingga jangan tidak repot mau mengadakan seminar dan kegiatan yang lain. Semua itu pada akhirnya peningkatan kompetensi guru akan berimplikasi berimbas pada siswa didik kita. Kecuali Bapak Ibu guru yang memang tidak mau meningkatkan kompetensinya, maka mau tidak mau dia akan tersisihkan oleh waktu maupun oleh keadaan. Sehingga bagi Bapak Ibu yang yang stagnan, yang tidak mau berubah, mesti kepercayaan siswa pada kita semakin berkurang. Saat ini siswa semakin lama semakin pinter-pinter. Sehingga kalau kita sebagai guru tidak meningkatkan kompetensi, nanti kita akan tertinggal, justru siswanya seperti kita belum paham. Siswa mudeng kita belum paham. Makanya kita harus selangkah di depan terus dengan cara mengembangkan potensi kita masing-masing. Salah satunya adalah kompetensi mengikuti CGP. Mudah-mudahan perjalanan Bu Sulis nanti lancar dan bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Nah, wis rampung tinggal menunggu waktu apakah dia akan sebagai kepala sekolah atau dia akan sebagai pengawas. Itu bonusnya. Tapi bahwa kegiatan ini meningkatkan kompetensi guru masing-masing agar
kompetensi meningkat, sehingga waktu pembelajaran ke siswa imbasnya semakin baik dan kualitas SDM siswa juga semakin berkembang. Bapak Ibu, demikian maka atas izin panjenengan pengimbasan implementasi budaya positif oleh Ibu Sulistiawati SPD MB saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selesai karena ada kegiatan lain. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutan dan arahannya serta juga pembukaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pengimbasan implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistiawati SPD MSI. Dipersilakan. Waktu panjenengan sami untuk berbagi apa yang sudah didapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Guru penggerak adalah menggerakkan SDM guru di masing-masing sekolah untuk bersama-sama bergerak di komunitas di sekolahnya masing-masing untuk bersama-sama memberi kontribusi pendidikan terbaik, layanan pendidikan terbaik yang bermuara atau berfokus kepada murid. Di dalam pendidikan guru penggerak yang utama adalah mengembalikan pedagogik atau keilmuan pendidikan kita sesuai dengan falsafah Ki Hajar Dewantara. Ibu Bapak, kemarin Jumat tanggal 30 Desember 2022 saya sudah menyampaikan sosialisasi mengenai budaya positif. Yang sesungguhnya budaya positif itu di sekolah kita sudah biasa kita lakukan, sudah biasa kita terapkan. Namun ketika kemarin dalam pandemi COVID-19 2 tahun, tentu ada perubahan atau perbedaan di dalam implementasinya dengan kondisi yang terkini yang sudah mulai masuk ke tatanan normal kembali. Oleh sebab itu, ini menjadi momen yang pas bagi kita untuk bersama-sama mengawali, seperti halnya kalau di pom bensin, beli bensin mulai dari nol, di dalam memberikan layanan pembelajaran kepada siswa secara luring, kita juga bisa bersama-sama serentak bergerak menerapkan budaya positif kembali, setidaknya di kelas kita masing-masing terlebih dahulu. Baru kemudian akan terjadi bola salju pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang diimplementasikan ada 2 Ibu dan Bapak dalam kegiatan saya ini, yaitu disiplin positif dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Namun bermula dari kelas terlebih dahulu. Apa sih itu keyakinan kelas? Kemarin ketika disosialisasi saya sudah sedikit memberikan gambaran kepada Ibu dan Bapak. Namun sebelum teknisnya kita lihat dan seperti apa yang sudah dilakukan di kelas saya, Ibu dan Bapak, mari kita kembalikan seluruh proses layanan pembelajaran kita kepada tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa sesungguhnya pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara personal ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana kita memberikan layanan pembelajaran di sekolah ini yang menuntun anak-anak selamat dan bahagia. Pagi hari ini Jumat penuh berkah, apakah Ibu dan Bapak bahagia? Bahagia. Alhamdulillah bahagia. Baik Ibu dan Bapak, kebahagiaan kita akan lengkap kalau kita juga melihat sinar kebahagiaan di mata murid kita, di mata 36 anak kita ketika kita berada di dalam kelas. Nah, itu bisa tercapai kalau anak pun juga
juga merasakan bahagia seperti halnya yang kita rasakan. Oleh sebab itu pendidikan itu juga sampai menyentuh ke hati, ke rasa, bagaimana kita menuntun anak itu bisa merasakan, melakukan semua aktivitas pembelajaran dengan segenap rasa dan hati. Nah, Ibu dan Bapak, implementasi di dalam budaya positif yang pertama tadi di depan saya menulis adalah disiplin positif. Mengapa disiplin positif? Karena disiplin positif itu memiliki tujuan seperti ini Bu Bapak. Menumbuhkan kesadaran murid dan tanggung jawab mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu yang seperti apa? Pemerintah menetapkan di kurikulum Merdeka itu kebajikan universal yang disematkan dalam diri para peserta didik kita adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, mengontrol diri. Disiplin itu mengontrol diri dalam bertindak agar dapat mencapai tujuan mulia. Jadi kita dan anak-anak bersama-sama untuk mengontrol diri dan menumbuhkan motivasi internal atau intrinsik. Ibu dan Bapak, motivasi internal ini sangat mempengaruhi kekuatan individu masing-masing untuk mendisiplinkan diri di dalam membangun budaya positif. Kita tahu motivasi itu ada yang dari dalam diri, internal atau intrinsik, yang tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar. Ada yang motivasi eksternal yang ada karena ada pengaruh dari pihak luar. Ibu dan Bapak, di dalam aksi nyatanya disiplin positif yang saya lakukan di kelas saya yang pertama adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Di kurikulum Merdeka namanya tidak lagi peraturan. Kalau dulu kita mengenal peraturan tata tertib begitu, di kurikulum Merdeka ini naik tingkat, tidak lagi peraturan tetapi keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan itu nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang disepakati bersama dan dilakukan, diterapkan bersama. Disepakati dan dilakukan. Kalau aturan, kenapa sih kok tidak aturan? Kalau aturan itu konotasinya lebih pada anak-anak itu terpaksa karena drop dari atas ke bawah. Dari kita, ibu bapak guru, sekolah, kesiswaan, pembina OSIS, dan tim kita di kesiswaan ke anak-anak. Tapi kalau keyakinan itu dibangun bersama dengan anak-anak. Saatnya istirahat. Baik, kita akan lanjut ke sini, kembali ke keyakinan. Keyakinan itu dibangun bersama antara peserta didik dengan kita, ibu dan bapak guru di kelas kita. Kita mulai dari kelas. Kalau saya biasanya mulai dari kelas. Kalau Kak Heru, Mbak Ida bisa mengendalikan di depan podium lapangan sana ya, mengendalikan satu sekolah. Tapi kita bisa mengendalikan di kelas kita masing-masing untuk kesepakatan. Ini sebetulnya sebelum kenal dengan pendidikan guru penggerak pun kita bisa jadi juga sudah melakukan kesepakatan kelas. Kalau di sekolah kita kan ada kontrak pembelajaran gitu kan, isinya kesepakatan-kesepakatan yang disampaikan lewat surat pendapat dari anak-anak. Kemudian kita sepakati mana yang nilai isinya baik, kemudian untuk diterapkan. Kemudian ibu dan bapak, yang saya terapkan di kelas saya di sini, alhamdulillah kita pagi hari ini bisa menggunakan kelas saya ini. Terima kasih Bu Tuti yang sudah memberi izin penggunaannya. Di kelas ini ibu dan bapak ketika mengajar di pagi hari jam pertama 2 ketiga, saya mengawali kelas itu dengan literasi kitab suci 7 menit setelah Indonesia Raya, setelah doa secara sentral. Maka di tempat ini kalau ibu bapak tarik laci ibu bapak itu ada Al-Quran yang dulu saya datangkan dari tanah suci. Alhamdulillah dapat support dari sana, itu digunakan.
Lah yang non muslim kenapa disebut kitab suci? Karena di berbagai kelas tidak hanya muslim saja, yang muslim Al-Quran di situ ada, yang non muslim bawa kitab sucinya masing-masing. Jadi pagi hari itu selalu tergunakan 15 menit untuk Indonesia Raya, doa secara sentral, kemudian 7 menit untuk baca kitab suci. Berdasarkan pengalaman saya kemarin dengan anak-anak, ketika setelah selesai 7 menit baca kitab suci, saya tanya dulu sebelum mulai pelajaran, nah rasamu bagaimana setelah baca kitab suci? Ini di depannya Bapak Guru yang mengajar di sini, kalau mau diikuti terima kasih, di masing-masing meja juga ada. Begitu ditanya anak-anak, rasamu gimana nak setelah baca itu? Tenang Bu, tadi ketika pagi banyak sekali masalah begitu, karena tetap ada saja juga kadang anak yang datang terlambat begitu, atau mereka dari rumah ada masalah, tapi ketika dikondisikan begini ditanya perasaannya, tenang Bu, setelah ini saya baru bisa berpikir yang lain. Oh bagus, berarti kita bisa lanjut ya. Ini juga kesepakatan dengan anak-anak Ibu Bapak. Anak-anak gimana kalau 7 menit lah kita gunakan untuk baca kitab suci masing-masing lah. Tiap hari kamu baca nggak? Baca Bu habis maghrib. Bagaimana kalau kita balik bacanya pagi? Di sana pagi hari sudah dimulai kebiasaan baik oleh Pak Heru, Pak Kesiswaan, dengan baca, mendengarkan kalimat-kalimat suci dari kitab suci Al-Quran. Begitu masuk anak baca. Tadi mendengarkan, masuk baca 7 menit, itu nambah hatinya mereka itu tentram. Itu kemudian yang kedua, kesepakatan pula dengan anak nih, nambah vocab bahasa Inggris 5 setiap hari. Setiap hari 5. Mengapa begitu nak? Karena komunikasi di dalam bahasa Inggris, apalagi saya mengajar di kelas 12 yang mereka sesaat lagi interview kerja, lamaran kerja, dunia kerja saat ini sudah dalam 2 bahasa. Kalau mereka mau lanjut kuliah ke perguruan tinggi pun juga ini dibutuhkan, dan ini disepakati oleh anak-anak. Nanti di akhir bulan kita akan mereview. Mereviewnya apa? Komunikasi dengan anak. Ini juga melatih diri kita sendiri juga. Ini 5 vocab. Kemudian ini yang dilakukan setiap hari, dan ini sudah menjadi kebiasaan kita di SMK 2. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Ini aktivitas yang biasa yang saya lakukan di kelas, Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak Mirsani di belakang itu ada seperti ini kesepakatan dengan anak-anak. Namun karena anak-anak sekarang adalah anak digital, kita tidak hanya membuat kesepakatan dengan post-it tempel begini, tetapi juga pakai Jamboard lewat Google yang ada fasilitasinya di drive kita. Jadi anak-anak pun juga senang menggunakan aktivitas itu. Kalau Ibu Bapak nanti Mirsani di komputer yang depan ini tadi masih digunakan untuk aktivitas respon bersama dengan anak-anak, komunikasi dengan Jamboard. Itu mungkin juga sudah sering Ibu Bapak lakukan. Nah, ini bagian contoh keyakinan kelas milik kelasnya Bu Nur Asia nih, 12 OTKP 1, kalau yang tadi 12 OTKP 2. Anak-anak tuliskan di sini. Kenapa ditulis di situ? Dituliskan di WA grup kelas juga supaya mereka juga ingat. Anak sekarang kan tidak hanya ingat yang ditempel, tapi ingat yang melekat dalam genggaman. Itu Ibu dan Bapak. Baik, Ibu dan Bapak, ini adalah aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan di kelas saya. Kemudian terkait dengan pengimbasan materi hari ini, Ibu dan Bapak, kita bisa memulainya dari sini terlebih dahulu. Part yang kedua dari aktivitas ini adalah pengimbasan materi implementasi budaya positif yang sudah pernah disosialisasikan pada 2 Jumat yang lalu. Ada 6 materi ini Ibu dan Bapak, nanti kita karena ini pengimbasan dan sudah pernah diterima Ibu Bapak, maka kita akan flashback dengan sedikit lebih cepat.
Ibu dan Bapak, kita mulai dari sini ya. Pertanyaan pemantik lebih dulu. Apakah Ibu Bapak setuju dengan pernyataan ini? Ini kita bicara tentang budaya positif, khususnya disiplin positif, karena ada dua yang diterapkan tadi, yaitu disiplin positif dan keyakinan kelas. Terkait disiplin positif, yang pertama Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Bisa ya, bisa tidak. Oh, bisa ya, bisa tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Pak Wakil Kesiswaan tersenyum manis gitu. Setuju buatan Bapak? Bisa ya, jawabnya. Bisa ya, bisa tidak. Baik. Ini jawaban Ibu Bapak yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada variasi jawaban di sini ya. Kemudian yang kedua Ibu Bapak, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju napa mboten Ibu Bapak? Setuju. Ibu pembina OSIS? Tidak. Bagus. Ada varian jawaban juga di sini ya. Baik, kemudian kita lihat yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oh, ini satu jawaban ya berarti ya. Baik, Ibu dan Bapak, nanti di akhir materi kita akan bisa menarik benang merah antara jawaban Ibu dan Bapak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, karena semuanya akan dikembalikan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai nilai pendidikan kita. Baik, Ibu dan Bapak, di dalam pendidikan guru penggerak ini saya mendapatkan berbagai perubahan paradigma. Di antaranya perubahan paradigma tentang disiplin positif. Dulu saya juga bersama-sama dengan Pak Heru dan teman-teman yang lain berada di tim kesiswaan. Ketika saya mendapatkan materi ini seperti ditampar kiri kanan berulang kali. Aduh, ternyata sekarang zaman sudah berubah, pengelolaan juga sudah berubah. Di mana perubahannya paradigma itu, Ibu dan Bapak, kita akan mulai dengan permainan seperti ini dulu. Baik, Ibu Bapak masing-masing coba ini brainstorming ya, brainstorming supaya tidak anyep, tidak garing gitu ya. Permainan kepalan tangan Ibu Bapak. Ada dua, jadi Bapak terima kasih. Ada dua orang, nanti kita berpasangan ya, cari pasangan. Dua orang, Anda Ibu Bapak sendiri dengan temannya, sobeklah secari kertas kecil. Baik, Ibu Bapak di tempat Ibu Bapak ada kertas gak ya? Boleh kalau tidak ada saya keliling, boleh disobek. Lalu ditulis yang paling berharga. Ada pulpen saya kasih. Yang paling berharga Ibu Bapak. Kecil aja, kecil supaya bisa digenggam. Gak usah kecil. Kecil aja, yang paling berharga apa? Emas. Ya, oh ya itu udah kecil ya. Emas. Kecil aja ya. Udah. Oke, baik. Tulis yang paling berharga. Harga diri. Harga diri ya. Ya. Kemudian sampun Ibu Bapak letakkan di salah satu tangan, lalu karena itu sesuatu yang paling dan sangat berharga dalam hidup Ibu dan Bapak, silakan itu digenggam erat-erat.
digenggam erat-erat karena itu ibaratnya adalah hal yang paling berharga dalam hidup Bapak. Kemudian temannya yang satunya disilakan untuk berjuang mendapatkan benda berharga itu dengan cara bagaimanapun dari temannya. Oke, baik. Bisa kita mulai digenggam salah satu gantian. Nek dua-duanya genggam itu ngejak jabatan. Jadi Mbak Ara genggam dulu erat. Bu Warni silakan dicoba. Ini benda berharganya Mbak Ara itu. Bagaimana bisa mendapatkan itu gitu? Ada yang berhasil? Baik Ibu Bapak. Baik. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Oh, apa yang terjadi Bu Suli? Ternyata yang saya mau ambil dari Bu Titi, diperjuangkan sampai titik darah permulaan. Karena kalau sampai titik darah penghabisan kita Kita lihat yang di depan tadi ketoknya kok kelihatannya perjuangannya kok sungguh-sungguh gitu loh, ngantek berebutan. Gimana Bu Ara? Apa yang terjadi Bu? Karena begitu berharga, jadi saya akan berusaha dengan sekuat tenaga, daya, dan upaya kayak bis Ibu ya untuk mempertahankan. Oke. Lah Bu Warni sendiri gimana? Bu Warni sendiri gimana kira-kira? Saya penasaran apa toh yang digenggam sampai saya itik-itik itu tetap tidak mau melepaskan. Oke, baik. Yang memiliki menggenggam dengan segenap daya supaya tidak terlepas dari genggaman. Lah yang penasaran juga menggunakan segenap cara supaya bisa membuka dan mendapatkan. Ada yang ngidik-ngidik tadi di sana, ada yang isek-isek gitu loh. Di situ ada yang bisik-bisikan, di sana ada api-apian Nathan buka kalis gitu. Ternyata masing-masing memiliki kepentingan untuk mempertahankan dan merebut. Nah, itu sesungguhnya yang terjadi di dalam hidup ini. Ibu dan Bapak, kontrol ada di siapa? Kontrol atau kendali ada di siapa? Di diri sendiri masing-masing ya. Apakah temannya tadi bisa mengendalikan? Tidak. Di depan ini tadi aku penasaran, buka atau bukan? Wah, karena ini berharga penting, tetap tak cekeli. Sudah dong baik, sebentar saja. Orang. Sekarang udah damai ya. Oke, baik. Jadi kontrol kendali ada dalam diri kita masing-masing. Baik, Ibu dan Bapak, ini menjadi paradigma baru dalam pembelajaran kita bahwa kontrol itu ada di dalam diri kita. Ini juga berdasarkan pada teori kontrol atau pilihan. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Kita mau memilih menggenggam erat sekuat tenaga atau kita mau pilih buka, itu kontrol kendalinya ada di diri kita. Nah, apa kaitannya dengan teori pilihan ini, permainan kita tadi, Ibu dan Bapak? Yang pertama, selama ini biasanya kita mengkondisikan diri berilusi guru itu mengontrol murid. Kita mengendalikan murid kita. Lalu ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga Ibu Bapak, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang terakhir biasanya ini melekat dalam diri kita. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Ini paradigma belajar atau teori pilihan yang bisa jadi sampai saat ini masih ada dalam diri kita.
Padahal sesungguhnya kita tahu hari ini dari permainan itu tadi bahwa kontrol seseorang itu ada dalam diri masing-masing. Ini perubahan paradigma, stimulus dan respon, Ibu Bapak, teori kontrol. Kontrolnya seperti ini, contohnya, kemudian stimulusnya seperti ini. Kita mencoba untuk mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang di sebelah kiri ini stimulus responnya, yang di sebelah kanan adalah teori kontrolnya. Di pendidikan guru penggerak, ketika kita menangani anak, kita dianjurkan, diarahkan untuk mengendalikan diri, mengatasi dengan sebuah teori yang dinamakan restitusi. Kalau guru BK mungkin paham itu restitusi apa. Tapi saya sendiri kemarin ketika dalam pendidikan ini baru ingat, oh ternyata ini toh yang disebut restitusi. Dulu pernah dan sering melakukan, tapi baru tahu namanya setelah berada dalam sebuah pendidikan. Bisa jadi ibu bapak pun juga mengalami hal yang sama. Di dalam penanaman disiplin positif, ini tadi yang saya sampaikan teori kontrol itu bapak, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Anak-anak pun sama, dia juga sebetulnya ingin merdeka. Makanya mengapa kita sekarang berada di dalam kurikulum merdeka. Anak-anak dikondisikan dalam kemerdekaan yang sesungguhnya, tetapi tidak keluar dari nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Mengapa begitu? Karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Tadi Ibu Bapak saling mempertahankan, masing-masing itu pasti punya tujuan sendiri-sendiri. Kemudian apapun yang terjadi, solusinya adalah solusi yang sama-sama menang. You win, I win. Sama-sama menang. Begitu. Makna disiplin kemarin Ibu Bapak dalam sosialisasi awal saya sudah sampaikan, dan tadi di awal juga, bahwa disiplin itu adalah belajar mengontrol, mengendalikan diri kita sendiri. Ki Hajar Dewantara menyampaikan, orang yang merdeka itu orang yang tidak hanya merdeka terbebas dari segala bentuk penjajahan dan pengaturan, tetapi orang yang merdeka itu adalah orang yang bisa mengontrol, mengendalikan dirinya sendiri untuk mengikuti kesepakatan yang sudah diamini bersama. Itu ada di dalam buku yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara dalam tuntunan pendidikan di 2003. Ibu dan Bapak dilansir di tahun 2003. Ibu dan Bapak, ini adalah teori yang menjadi landasan dasar ketika kita menerapkan budaya positif. Budaya positif itu sebetulnya bermuara dari aturan, itu peraturan. Sekolah kita punya peraturan. Aturan itu mesti punya konsekuensinya. Namun di dalam pelaksanaannya, kalau itu peraturan, anak-anak itu kadang-kadang cenderung terpaksa. Kemudian yang ada di dalam pikirannya, motivasinya eksternal. Bagaimana caranya supaya tidak kena hukuman, atau apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat hadiah. Itu motivasi tindakan yang biasanya dilakukan anak-anak karena adanya peraturan. Peraturan itu cenderung memaksa. Tetapi di kurikulum merdeka ini, di era merdeka ini meningkat satu step lagi menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan tadi yang disepakati bersama, kemudian dilakukan bersama dan diyakini bahwa itu bisa kita capai. Apa sih yang mau kalian capai? Kalian ingin menjadi orang yang seperti apa?
kalau kalian melakukan kegiatan pelanggaran itu, apa yang akan kalian alami? Sesungguhnya kalian ingin jadi seperti apa sih? Keyakinan. Kemudian kalau ini diterapkan terus, ini akan membentuk lingkungan kita menjadi lingkungan positif dan dunia yang berkualitas. Ibu bapak, saya merasa berada di SMK 2 Semarang itu berada dalam lingkungan dunia yang berkualitas. Berada dalam atmosfer lingkungan yang berkualitas karena bersama dengan ibu bapak yang masing-masing memiliki kualitas individu yang luar biasa yang bisa jadi teladan dan tuntunan buat saya. Sejak saya junior masuk di sekolah ini sampai saat ini, bisa jadi bapak yang senior tuh nggak terasa, tetapi saya yang belajar langsung dari ibu bapak itu yang sampai sekarang digenggam. Di sini ada guru saya, Bu Supri Astuti, yang sejak dulu saya jadi muridnya sampai sekarang. Mudah-mudahan saya selalu mengingat lebih galak dibalap gitu. Jadi beliau dulu yang mengajarkan saya bagaimana memanage gitu, manajemen. Beliau mengajar saya manajemen waktu itu. Dan ilmu-ilmu yang diberikan itu membekas dan digunakan, diterapkan ketika saya berada di dalam organisasi OSIS. Kemudian ketika saya junior ke sini pun saya juga belajar dari beliau sampai saat ini. Di dalam setiap lantunan doa yang ada selalu begini, ya Allah, mudah-mudahan ibu dan bapak guruku dimuliakan. Terima kasih Bu Tuti. Kalau sudah begitu itu rasanya nada mesti bergetar karena rasa syukur berada di dunia yang berkualitas seperti di sekolah kita ini. Atmosfernya, kemudian atmosfer berkarakter, berprestasi dan juara. Berkarakter Pak Heru yang menciptakan tuh. Terima kasih Pak Heru. Dan itu betul-betul menjadi cambuk untuk dilekatkan dalam diri para peserta didik kita. Ibu dan Bapak kembali mengingatkan bahwa anak-anak kita itu sesungguhnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seperti teori kertas putih, tetapi sebagaimana dalam teori konvergensi, anak-anak itu sebetulnya diciptakan sudah ada tulisannya hanya dalam bentuk raster. Raster itu belum nampak. Sampai kita menebalkan, melakukan segala aktivitas sehingga nanti aktivitas gerakan yang dilakukan untuk menebalkan itu baru terlihat gambarnya. Oh, anak ini ternyata jadi seperti ini. Di raster itu seperti halnya kalau ini ada kertas, di belakangnya sudah ada uang koin, itu kan kita dari sini bisa melihat bayang-bayangnya. Tapi tidak tahu sampai dengan kita melakukan aktivitas itu, baru kemudian tahu, oh ternyata ini loh jadinya. Jadi anak-anak sebetulnya sudah membawa potensi diri masing-masing. Kita yang menebalkan dalam budaya positif dan kebiasaan-kebiasaan positif ini untuk mencapai tujuan mulia kita. Di SMK 2 kita menetapkan kesepakatan juga berkarakter, berprestasi, dan juara. Kalau kita berhasil menanamkan karakter pada anak, bisa jadi karakter baik anak itu akan menjadi cahaya untuk kita ketika suatu hari nanti kita berada di alam kubur. Anak kita bisa jadi satu. Contoh Pak Heru, terus saya, siapa lagi ya, anaknya cuma satu. Tapi ketika kita mendidik anak kita di sini 1000 lebih setiap tahun berganti dan karakternya bagus, bisa jadi kita akan menuai ribuan doa. Doa anak kita satu, tapi doa anak didik kita yang ribuan ini bisa jadi suatu hari nanti di akhirat akan menjadi cahaya, di kubur menjadi cahaya bagi kita, di pengadilan ilahi bisa jadi itu menjadi penolong buat kita, karena kita tidak pernah tahu dari lisan yang mana doa-doa itu diijabah. Itu sebabnya
kita selalu saling di dunia berkualitas kita selalu mengingatkan satu dengan yang lain untuk menebalkan karakter terbaik kepada para peserta didik kita ini. Dan bahagia sekali kalau anak-anak itu meskipun sudah lepas dari kita, tapi ribuan doa mereka itu dalam setiap sholat atau ibadah sesuai agamanya masing-masing itu terkirim buat kita. Untuk ibu dan bapak guruku mudah-mudahan dipanjangkan usianya, disehatkan, dimurahkan rezekinya, sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Itu rasanya itu manis gitu. Itu bentuk dari berhasilnya dunia berkualitas kita di SMK 2. Baik, ibu dan bapak, itu tadi beberapa aktivitas yang dilakukan di kelas, dan ini tadi motivasi bagi anak-anak atau diri kita ketika kita melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk tadi membuka atau tidak membuka, itu sesungguhnya didasari dengan berbagai macam motivasi yang menjadi tujuan tentunya adalah yang motivasi munculnya dari dalam diri yang internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai harapan. Itu yang disematkan ke para peserta didik kita sesuai dengan kebutuhan dasar anak-anak pada saat kita menangani mereka, ibu dan bapak. Anak-anak itu kadang-kadang melakukan pelanggaran karena kebutuhan dasarnya masing-masing ini yang belum terpenuhi. Kalau kita tahu teorinya, insya Allah kita dimudahkan untuk memfasilitasi mereka. Ibu bapak, ini adalah posisi kontrol diri kita sebagai guru. Mari kita cermati kita berada dalam posisi yang manakah. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30
pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Ibu dan Bapak, setelah menyaksikan tayangan ini tadi, di sticky note Ibu Bapak silakan ditulis, mohon ditulis posisi Ibu Bapak di dalam kelas setiap hari saat ini cenderung di posisi yang manakah? Terakhir. Saya kemarin ketika
Ya, kemarin sebelum tahu ilmunya dan sehari-hari sejak dulu saya sendiri itu memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Sehingga kalau ada apa-apa langsung persis kayak yang pertama tadi. Maka ketika lihat itu saya flashback persis kayak perjalanan saya yang dulu gitu ya. Terus di dalam pendidikan ini rupanya banyak sekali pencerahan sehingga kembali ke sirotol mustaqim gitu ya, ke jalan yang lurus gitu. Karena dari 5 tayangan ini aja tadi di awal saya bilang saya merasa ditampar bolak-balik itu karena posisinya tadinya saya merasa bangga bisa menghukum, bisa keras, tegas ke anak itu bangga gitu. Karena dengan itu anak juga terbentuk. Tapi nyatanya ada cara yang lebih efektif, ada cara yang lebih bagus untuk diterapkan. Betul yang disampaikan Bu Amanati tadi, manajer. Itu ya mengalahkan diri sendiri dulu. Biasanya kita sebagai penghukum dan pemantau tiba-tiba harus berbalik berubah jadi manajer baik hati gitu ya. Tapi ketika itu dilakukan, alhamdulillahnya anak-anak juga berubah. Anak-anak juga berubah, membuat kesepakatan bersama, ditata bersama. Ketika anak-anak melakukan pelanggaran atas kesepakatan itu dikembalikan lagi ke keyakinan kelas yang tadinya sudah disepakati. Anak yang seperti Naren itu di kelas di OTKP itu juga ada, ya Mbak Warni. Karena beberapa kali kalau jam pertama saya ikut nongkrong ngendon di sini itu sambil mau lihat ketika kami sudah bersepakat sama anak-anak itu mereka konsisten tidak memegang kesepakatan itu. Tapi alhamdulillah setelah ada kesepakatan itu bisa diminimalisir. Tadinya di kelas 12 OTKP 1 itu paling sering banyak dikit-dikit izin gitu ya Bu Ais ya. Dikit-dikit izin, dikit-dikit pamit karena saya juga ada di grup orang tua gitu. Sidik-sidik pamit gitu. Datang ke sekolah terlambat ya. Kalau ketemunya Bu Warni kan Bu Warni Ibu Peri di sini, baik hati gitu kan. Ya sudah, tidak sombong, gemar menolong dan tabah. Bu Warni itu gemar menolong dan tabah gitu. Jadi menghadapi anak itu luar biasa sehingga anak-anak ketemu Bu Warni itu aduh seperti ketemu Ibu Peri gitu. Begitu ketemu saya di hari berikutnya, waduh ketemu Ibu Peri gitu. Tambah gitu kan. Karena posisinya begitu, tapi setelah saya mengetahui ilmu-ilmu ini lalu diterapkan itu berbeda. Si anak juga konsisten, konsekuen untuk memperbaiki dan memegang kesepakatan itu. Meskipun masih ada juga yang satu kadang terlambat. Saya punya satu tuh Bu, si Daniel. Daniel tuh kenapa begitu? Karena ternyata posisi rumahnya itu Semarang, tapi yang paling atas coreknya jauh sekali. Karena saya sudah berulang kali menjumpai dia gitu, saya penasaran kan? Saya penasarannya kenapa sih anak begitu? Dia pasti selalu bilang di video berikutnya nanti saya tayangkan. Dia selalu bilang rumah saya jauh. Saya membuktikan ketika suatu hari karena ini dia, kita lihat dulu ya. Selamat pagi Daniel. Jam berapa sekarang? 7.15 loh. Sekolah masuknya jam 7. Jadi bagaimana ini Daniel? Maaf Bu, saya bangun kesiangan.
bangun jam berapa tadi? Jam 4:30, Bu. Lah, tinggalmu di mana? Di Gunung Pati, Bu. Kamu naik apa ke sekolah? Diantar orang tua sih, Bu, naik motor. Lah, diantar orang tua kok terlambat. Memangnya jam berapa dari rumah? Diomelin dulu, Bu. Saya keluar rumah jam 6:20. Kenapa diomelin? Karena bangunnya kesiangan. Saya juga harus masak, terus nyiapin keperluan buat sekolah adik saya dulu, baru bisa berangkat sekolah, Bu. Menurut Daniel, sebaiknya bangun jam berapa supaya tidak kesiangan? Jam 4, Bu. Kalau jam 4 saya bisa masak dan menyiapkan keperluan adik saya lebih awal, terus saya juga bisa mengurus keperluan saya terus berangkat sekolah lebih awal, jadi nggak terlambat masuk sekolah, Bu. Baiklah, menurut Daniel, keyakinan sekolah yang manakah yang perlu ditingkatkan? Disiplin, datang tepat waktu, dan menghargai orang lain. Sip, bagus. Apakah Daniel bisa menghargai keyakinan sekolah yang disepakati? Bisa, Bu. Apakah Daniel bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Ya, Bu, saya bersedia. Bagaimana caranya? Saya akan minta tolong Bunda dan Papa saya untuk membangunkan saya jam 4. Baik, berarti Bunda dan Papa yang akan bantu membangunkan Daniel jam 4 ya. Dan Bunda mengantar Daniel ke sekolah jam 6 ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih kerjasamanya Daniel, dan sekarang silahkan ke kelas dan tetap semangat belajar ya. Baik, Bu, terima kasih. Itu anaknya, Ibu Bapak mungkin kenal juga, dan mungkin di pelajaran Ibu Bapak kalau jam pertama ngajar di kelas itu ya menjumpai seperti itu. Tapi beberapa waktu ini saya cek di kelas lewat teman-temannya sudah tidak terlambat kok, Bu. Ya, bagus, alhamdulillah. Karena dia rumahnya itu tadi jauh, Gunung Pati, tapi coreknya itu saya begitu mengantar, bisa keluar lagi apa enggak ya gitu. Saya pernah diantar Bida, Bu, tapi sampai di pinggir jalan. Ternyata dari pinggir jalan itu sampai ke rumahnya itu masih jauh sekali dan tidak ada angkutan. Kalau dia jalan kaki itu bisa 30 menit. Dia diantar orang tuanya. Gak bisa, Bu, karena posisi jalannya kan kayak Ninja Hattori, naik gunung turun di lembah gitu. Dan di tempat tinggalnya memang hanya beberapa pemukiman, salah satunya tempat dia. Saya ngantar ke situ dari sekolah ini, Pak Abbas waktu itu melihat itu setengah 8, jam 9 baru sampai. Karena itu tadi, ternyata jauh ya, pantesan kalau dia terlambat itu. Tapi life is a choice, kamu kan memilih sekolah di sini, lalu bagaimana supaya tidak terlambat itu tadi. Kalau 4:30 dia akan bertengkar dengan orang tuanya, anak diceramai dulu. 4:30 terlambat. Supaya tidak terlambat dia jam 4 pagi harus sudah bangun, masak dulu, ngopeni adiknya dulu, baru kemudian bisa berangkat sekolah. Orang tuanya menerapkan seperti itu ke anaknya. Jadi mereka 3 bersaudara. Aturan disiplinnya bagus, sehingga kalau saya melihat aturan disiplin dari orang tuanya bagus. Meskipun non muslim tapi jam 4 dia harus sudah bangun. Jam 4 bangun itu kamu bisa melakukan pekerjaan ini, terus berangkat sekolah. Bisa bawa bekal karena sudah masak. Dia sendiri menyadari bahwa kekeliruan itu adalah kekeliruannya dia sendiri yang tidak memanage waktu dengan baik. Dia berjuang, dia berusaha untuk memperbaiki diri, dan itu juga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-temannya di kelasnya. Karena kadang ada temannya yang rumahnya dekat, tidak perlu perjuangan kayak dia, terlambat. Sedangkan dia yang dengan perjuangan gitu
dengan luar biasa mau memperbaiki. Itu yang ketika di kelas juga kami diskusikan budaya positif ini, diskusi di kelas bersama dengan anak-anak, dan ketika anak-anak mengalami atau melakukan pelanggaran, kita menanganinya dengan yang dinamakan segitiga restitusi. Ini Ibu dan Bapak. Yang pertama, restitusi itu apa sih? Restitusi itu kondisi membuat anak-anak menyadari apa yang dia lakukan, kemudian mengembalikan posisi kestabilan anak-anak sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, kita bisa menerapkan mulai dari sini Bu dan Bapak. Menstabilkan identitas itu bisa dengan kata-kata atau kalimat yang membuat anak tenang dulu, membuat anak bisa menerima lebih dulu. Contohnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini untuk menstabilkan identitas si anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau dia terlambat, kita sendiri bisa jadi mungkin pernah terlambat. Maka untuk menstabilkan anak bisa dengan kata-kata seperti ini tadi Bu Bapak. Kemudian setelah posisi stabil si anak, baru kita validasi tindakan yang salah. Tindakannya dia yang salah itu tadi apa? Kalau Daniel dia terlambat. Mengapa dia terlambat? Itu divalidasi di situ. Kalau dengan kasus yang berbeda, kita juga bisa melakukan validasi tindakan yang salah dengan kalimat yang berbeda pula. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau kita menghadapi macam-macam persoalan, kita bisa menyesuaikan dengan kalimat kita sendiri. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya, kemarin itu ada kejadian kelas 12 setelah foto katalog ada yang menyampaikan, Bu, helm saya hilang. Kelas 12 TKP 2 tuh anaknya Bu Warni. Helm saya hilang. Lihat CCTV Bu. Lihatlah ke Mas Agus di sana. Ternyata setelah diselidiki sana sini, hilangnya itu bukan karena dicuri, tapi karena ada temannya dari lain sekolah yang pakai tanpa permisi. Pakai tanpa permisi. Lah itu kita juga kalau menangani kan dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah itu bisa dilakukan pada anak itu. Dia menggunakan barangnya temannya tanpa permisi, akhirnya dikembalikan lagi juga di situ. Setelah selesai dikembalikan, baru setelah nongkrong di tempatnya yang punya ternyata nggak hilang Bu, ada lagi, kembali lagi ke situ. Berarti tidak dicuri itu nak, tapi dipakai tanpa permisi. Jadi dua belah pihak harus ditangani dengan benar. Kalau tidak, tahu-tahu dia lapor ke orang tuanya, kita pula nanti yang kena masalah berikutnya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini Ibu dan Bapak, menanyakan keyakinan kayak tadi dengan kasusnya si Daniel. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang mana? Keyakinan kelas, keyakinan sekolah mana yang sudah kita sepakati dan tidak dia lakukan itu tadi, datang terlambat. Keyakinannya apa? Menghargai, kalau kita datangnya tepat waktu, menghargai teman-teman yang ada di situ. Gurunya tidak terganggu dengan harus menangani anak yang terlambat. Ini Ibu Bapak restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya dan bagaimana murid itu menemukan solusinya sendiri. Baik, ini di akhir Ibu dan Bapak, tadi saya bagikan kertas itu boleh dipakai, boleh juga dalam bentuk yang lain, disilahkan. Refleksi kita hari ini Bu Bapak,
hal baru atau penguatan apa yang Ibu Bapak dapatkan dalam pengimbasan ini? Boleh dibantu ya, dituliskan saja di situ ya. Nanti untuk ditempel dan untuk di screenshot untuk tindak lanjutnya. Baik, sampun sedaya nggih. Sudah baik refleksi kita hari ini. Boleh dibaca ya? Sorry, mohon maaf. Ini saya bacakan. Refleksi untuk pengimbasan pada hari ini. Yang pertama, belajar menjadi manajer sebagai posisi kontrol. Yang kedua, hal baru yang saya dapatkan dari pengimbasan implementasi budaya positif adalah bisa tahu dan paham tentang cara memberikan hukuman atau penanganan pada siswa yang terlambat untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya adalah teknik pengajaran harus bisa memerdekakan peserta didik, mulai bisa mengendalikan disiplin pada diri sendiri dan untuk bisa dicontoh oleh peserta didik lainnya. Kegiatan ini sangat inspiratif dan perlu dicontoh untuk kami, terutama saya yang masih harus banyak belajar. Semangat terus, Bulis. 5 posisi kontrol guru memberikan pengetahuan tentang yakni penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau monitor, dan manajer. Kelima posisi memiliki efek dan dampak bagi peserta didik. Hal baru atau penguatan yang saya dapat dari pengimbasan ini adalah kami bersyukur mendapat pencerahan dan mendapat ilmu dalam penanganan siswa yang kurang disiplin dan selalu menjadi guru untuk mensukseskan siswa. Bagaimana menjadi pendidik yang keren, teman? Mendapat ilmu bagaimana kita bersikap menghadapi berbagai masalah yang terjadi di lingkungan peserta didik. Menindaklanjuti anak untuk mengoptimalkan waktu dan menggali potensi diri untuk hidup yang lebih baik. Refleksinya bagi saya adalah saya harus lebih membiasakan
untuk mengadakan kesepakatan dengan siswa yang terlambat dan berjanji tidak terlambat lagi situasi kondisi yang berbeda pada siswa yang mengalami. Hal baru atau penguatan yang saya dapatkan dari pengimbasan kegiatan pagi hari ini adalah bertambah wawasan dan motivasi untuk bisa menjadi guru yang hebat. Terakhir ini ada pesan dari peserta pengimbasan ini adalah posisi saat ini adalah saya sebagai pemantau dalam menangani siswa. Ternyata posisi yang baik adalah saya harusnya menjadi manajer dalam penanganan kedisiplinan peserta didik. Baik, terima kasih Bu Yuni yang sudah menyampaikan refleksi yang tadi Ibu dan Bapak sudah buat, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa ditiru, diikuti setidaknya untuk penanaman disiplin positif di kelas kita masing-masing. Kalau kita tergerak, kemudian kita bergerak dan menggerakkan anak-anak didik kita untuk berada dalam lingkungan yang positif, melakukan dan menerapkan disiplin positif, maka budaya positif itu akan terus berkembang dan membuat dunia kita di SMK 2 ini menjadi dunia yang berkualitas, aman dan nyaman untuk anak-anak belajar dan untuk kita berkarya. Terima kasih Ibu dan Bapak hari ini sudah berkenan hadir dan menjadi penguat bagi diri saya untuk terus bergerak bersama Ibu dan Bapak, berkontribusi memberi yang terbaik bagi peserta didik di sekolah kita tercinta. Mari kita biasakan membuat kesepakatan di kelas-kelas kita, karena kita mendidik anak-anak yang dewasa, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang merdeka, yang suatu saat nanti mereka akan melanjutkan estafet kegiatan kita di sini. Matur nuwun sanget, dan saya akhiri pengimbasan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan, pengetahuan yang didapatkan membekas lama dalam ingatan dan bisa diimplementasikan. Matur nuwun sanget, nyuwun gunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Daniel dari kelas 12 OTKP 1 SMK Negeri 2 Semarang. Yang saya rasakan tadi, saya merasa lega sih, soalnya terlambat tapi gak dimarahin sama Bulis. Setelah melakukan praktek segitiga restitusi, saya merasa mendapat pencerahan bahwa terlambatnya saya itu karena kesalahan saya sendiri. Saya menyadari dan mau memperbaiki diri tanpa terpaksa. Model yang diterapkan Bulis pada Daniel sangat menghargai Daniel, sehingga Daniel termotivasi untuk lebih disiplin, datang tepat waktu, bertanggung jawab dan merdeka mengelola waktu. Terima kasih Bulis, semangat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Meriana, peserta dari kegiatan pengimbasan budaya positif yang harus diterapkan di sekolah, sangat termotivasi dan bergerak untuk mengikuti apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah dijelaskan dalam kegiatan ini. Banyak hal yang sudah kita lewati dalam pembelajaran, ternyata sebuah kedisiplinan itu perlu kita terapkan dan menyesuaikan apa dengan peserta didik, perkembangannya pada saat ini. Karena apa? Ternyata kita
kita seorang pengajar dan pembelajar itu harus menyesuaikan siapa yang akan kita ajarkan. Sehingga apapun yang akan kita ajarkan ke mereka, kita harus selalu menyesuaikan perkembangan teknologi, perkembangan psikologi dari peserta didik. Dalam kegiatan pengimbasan ini, kita jadi tahu bagaimana karakter peserta didik di masa sekarang, disiplin pembelajaran, dan merdeka belajar yang harus diterapkan oleh seorang pengajar. Maka dari itu, dengan kegiatan ini, saya sangat termotivasi dan ikut bergerak, menggerakkan pembelajaran melalui guru penggerak dalam angkatan selanjutnya. Semoga apa yang saya dapatkan ini juga bisa saya terapkan ke depannya, bahwa dari pembelajaran kegiatan yang sudah disampaikan melalui kegiatan pengimbasan ini dari Ibu Sulistiawati, bahwa beliau adalah guru yang berprestasi, guru calon penggerak di angkatan 7 yang sangat memotivasi saya bahwa kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan dalam pembelajaran memang harus kita terapkan, harus kita implementasikan dengan benar, agar apa? Pendidik dan peserta didik nantinya akan sama-sama belajar untuk merdeka dan menerapkan pembelajaran yang bersemangat, berprestasi, sehingga kita semua bersama untuk bergerak memajukan prestasi Indonesia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, pada hari ini kegiatan implementasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Sulistiawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Semarang, telah berjalan dengan sukses. Banyak hal yang didapatkan, yang diikuti oleh 20 peserta dari Bapak Ibu guru teman sejawat dari Ibu Sulistiawati, telah memberikan refleksi yang begitu beragam. Intinya, pengimbasan budaya positif itu memang perlu dilakukan oleh guru-guru hebat, Bapak dan Ibu guru hebat. Pembiasaan hal yang positif dimulai dari diri sendiri, lalu pada kelas yang kita ampu, ke lingkungan, kemudian akan berimbas kepada pembentukan karakter peserta didik untuk menjadi generasi emas yang memiliki karakter yang kuat, disiplin, dan bertanggung jawab. Ada satu hal bahwa berkaitan dengan budaya, tentunya tidak lepas dari yang namanya kebiasaan dan pembiasaan. Ada satu ungkapan yang sangat bermakna yang bisa kita gunakan sebagai acuan dalam implementasi disiplin positif ini, bahwa semua kebiasaan itu belumlah tentu baik, tetapi mari jadikan kebaikan itu menjadi suatu kebiasaan. Dengan budaya disiplin, maka akan terbentuk lingkungan pendidikan yang sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan, sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak dan Ibu, Bu Sulistiawati merupakan guru berprestasi yang tidak diragukan lagi kompetensinya, baik di bidangnya sebagai guru pada kompetensi keahlian administrasi perkantoran ataupun yang lainnya. Pada sesi ini tadi sudah menunjukkan betapa kompetensinya Bu Sulistiawati dalam menggerakkan ataupun mengimplementasikan budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Sukses selalu untuk Bu Sulistiawati. Saya yakin Bapak dan Ibu juga akan termotivasi dengan adanya kegiatan dari guru penggerak kali ini. Terima kasih, sukses selalu, penuh semangat, dan raih prestasi sampai ke ujung dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.